Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang sholat hajat ya. Sholat hajat di dalam sesudah sholat hajat kita berselawat ya. Bagi para pengamal sholawat pastinya sudah paham betul ya, ketika para pengamal sholawat itu pastinya tiap malam sholat hajat, sesudah sholat hajat bersolawat. Dan ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini ya. Ini juga lebih hampir setara dengan sedekah subuh ya. Bagi teman-teman kita, sedekah subuh sudah tidak asing ya, tapi sedekah hajat itu mungkin bagi sebagian orang belum paham ya. Sedekah hajat yaitu paling baik ya, ketika akan melakukan sholat hajat ya, kita harus punya wadah ya, untuk apapun ya, wadah atau kaleng lah, untuk kita masukkan ke situ uang kita ya, dengan niat sedekah hajat. Setelah itu baru sholat hajat atau sesudah sholat hajat. Ketika sudah selesai, kita sudah wirid ya, dan kita sudah sholawatan, baru kita niatkan untuk sedekah hajat ya. Ini sering saya praktekkan ya. Bila ingin cepat hajat-hajatnya terkabul, yaitu dengan sedekah hajat ya. Itu dengan berapapun ya. Kalau di Indonesia ya mau 1.000, mau 2.000 ya, atau 100.000, tergantung kemampuan ya. Karena bagi pengamal sholawat ya, saya sarankan tiap malam untuk sholat hajat ya. Setelah sholat hajat, sholawatan ya, zikir sholawat ya. Ketika sudah sholawat, kita sedekah hajat ya, mau di awal maupun di akhir, itu sesuaikan dengan keyakinannya. Mau di awal sholat hajat maupun di akhir sholat hajat, terserah mau yang gimana ya. Sedekah sholat hajat ini tidak ada tuntunannya, ini hanya kita niatkan supaya apa sih sedekah hajat itu, supaya hajat kita cepat kabulkan, hanya itu ya. Jadi tidak ada keharusan atau tuntunannya, ini hanya keinginan saya ya.
jadi untuk mempercepat hajat. Tapi memang ini cepat betul ya, sangat cepat betul ya. Karena apa? Untuk menunjang hajat kita kalau kita punya hajat terus kita bersedekah, itu kan akan mempercepat ya. Apalagi kalau bisa kedua-duanya, sedekah hajat dan sedekah subuh ya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang selalu hadir, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada ya, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mendukung video-video saya ya. Hari ini anginnya sangat kencang, suara di luar anginnya sangat kencang sekali ya. Memang di bulan-bulan ini Taiwan lagi angin kencang, terus gempa ya. Kemarin malam itu gempa ya. Teman saya waktu gempa itu saya tidur ya, jadi saya nggak merasakan. Teman saya lari, saya ikut lari. Aku kira gempanya tinggi, ternyata enggak ya. Beberapa bulan ini memang sudah kalau nggak salah bulan ini ya, itu sudah 2 kali gempa. Yang bulan kemarin 1, yang bulan ini 1 ya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, sedekah hajat. Sedekah hajat ini tidak ada tuntunannya ya. Ini adalah keinginan kita supaya hajat kita itu tercapai. Jadi kalau teman-teman tanya dalilnya atau hadisnya, itu tidak ada ya, itu tidak ada. Ini hanya sebagai keinginan kita ya, bahwa hajat kita supaya cepat tercapai ya. Bila teman-teman saya tanya dalil, nggak ada ya. Jadi tidak semua kita bersedekah itu harus ada dalilnya ya. Ketika kita memberi ya, ketika kita memberi kepada sesama ya, kepada orang miskin, anak yatim piatu, kita tidak harus bertanya tentang dalil ya. Memang beragama itu memang harus dengan dalil ya, di hadis maupun di dalam Al-Quran sendiri ya, memang harus ada. Tapi kalau untuk sedekah, kita harus memperbanyak sedekah, banyak sedekah. Kita buatkan celengan saja ya. Mau hajat kita masukkan ya, mau sholat subuh, sedekah subuh kita masukkan seperti itu. Mau dibongkar 1 bulan sekali, mau dibongkar tiap seminggu sekali, itu tidak masalah ya. Tapi kalau saya ya
Kalau saya sendiri tiap saya belanja ya, setiap saya belanja ada kembalian ya, ada kembalian itu biasanya saya masukkan ke apa namanya, kotak amal ya. Biasanya saya masukkan ke kotak amal ya. Biasanya kan 10 NT, terus 1 NT itu kan pasti ada ya, pasti ada kembalian, karena kan di sini hitungannya kan NT ya. Dia ada kembalian itu saya masukkan ke kotak amal. Jadi biasanya kalau saya tiap hari belanja ya, tiap hari harus sedekah ya, karena biasanya yang paling sulit seseorang itu dalam beribadah itu adalah mengeluarkan harta ya. Kalau orang bersolawat, tapi menurut saya ini memang paling sulit orang itu: satu bersolawat, dua bersedekah. Itu saya lihat ya, mayoritas memang seperti itu. Tapi ya kita harus tetap istiqomah ya, sedekah, istiqomah, bersolawat, dan ibadah-ibadah lain supaya kita menjadi lebih baik. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah hadir. Mari kita sejenak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.